Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Nurli Tiomas Ritonga, anggota PKLU Jemaat Yudea Tangerang. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup yang kami lalui. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami tadi malam ya Tuhan. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Renungan dari SBU diberi judul Berbagi Kasih Karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ayat yang ke-11. Masakan rendang terpilih menjadi yang terbaik di dunia sebagai hidangan yang terbuat dari bahan kelapa versi Taste Atlas 2025. Hampir setiap orang pernah menikmati rendang hidangan khas Minangkabau ini. 4 bahan dasar utama rendang yaitu daging sapi, kelapa, cabai, dan rempah-rempah. Meskipun dimasak bercampur dalam satu kuali sampai mengering, tetap memberikan rasa enak. Ini yang menjadi dasar filosofi masakan rendang, bahwa tua-tua, paman, ibu, orang tua dilambangkan dengan daging sapi. Kaum cerdik pandai dilambangkan dengan kelapa. Kaum ulama dilambangkan dengan cabai. Serta masyarakat dilambangkan dengan 14 macam rempah. Memiliki tugas masing-masing, semua satu meskipun memiliki karakter yang berbeda. Rendang bukan saja memberikan kenikmatan hidangan, tetapi juga menggambarkan bahwa apapun peran kita dalam sebuah kelompok tidak boleh dominan karena setiap peran punya tanggung jawabnya masing-masing. Sama halnya dengan persekutuan jemaat. Semua orang memiliki perannya masing-masing. Jika ada orang yang sedang berbicara, sebaiknya yang disampaikan adalah kebenaran firman Allah, bukan tentang kehebatan diri sendiri atau kekurangan orang lain. Jika bekerja atau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sikap yang rendah hati dan semangat melayani sesama. Nasihat di ayat yang ke-11 ini harus menjadi dasar hidup kita.
dalam berkeluarga atau dalam kebersamaan dengan jemaat dan masyarakat. Perkataan serta perbuatan yang benar dan baik merupakan pujian kepada Allah di dalam kemuliaan Kristus Tuhan kita. Mari terus berproses menjadi pribadi dan persekutuan yang selalu berbagi kasih karunia melalui perkataan dan tindakan serta melayani dengan rendah hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan dalam Yesus hidupku. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri perjumpaan di pagi hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas firman dan renungan yang sudah kami baca. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat berkat melalui peran dan karya kami, agar menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat PKLU di mana saja berada. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman hanya kepadamu, ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, tolong jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, kuatkan dan hiburkan ya Bapa. Mampukan untuk menjadi berkat dan bukan menjadi beban bagi anak-anak cucu, bahkan cicit kami ya Bapa. Untuk Dewan PKLU, fungsionaris dan Majelis Sinode, kiranya Tuhan memberkati agar mereka dimampukan untuk melayani-Mu dengan penuh semangat dan dalam ketulusan hati. Biarlah apa yang mereka lakukan juga ya Bapa menjadi puji dan hormat bagi nama-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan pemimpin-pemimpin kami di RW dan RT. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat bijaksana untuk memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan, agar kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu perjumpaan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.